Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahiban bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi. Habbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Bariklahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. Bariklahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. Bariklahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. Wa inna ala siyamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an. Sebelumnya kita baca dulu Fatihah khusus untuk Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah SAW. Hari ini adalah hari wafat beliau 11 Ramadan. 11 Ramadan, tepatnya 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. 10 tahun setelah Rasulullah dilantik menjadi Nabi setelah turun wahyu pada usia 65 tahun. Biar tahu masa kita nggak tahu sejarah istrinya Rasulullah 18 ayat. Al-Fatihah ila ruha Sayyidatuna Khadijah al-Kubra Allah yuqaddisu ruhaha fil jannah wa yanawwiru min barakatiha min barakatiha wa asrariha wa anwariha fid dunya wal akhirah wa yarfina biha fid dunya wal akhirah ma'a zawjihi wa abnaihi wa muhibbihi ala hadhihi wa quluniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Ad-Daqiqatu halaman 27. Ad-Daqiqah tentang menit. Insyaallah. Waktu itu berharga ya. Baik bagi pencari dunia yang serius sama dunia, waktu berharga. Lebih lagi waktu itu lebih berharga lagi bagi pencari pahala di sisi Allah, mencari kebahagiaan. Orang cari sukses dunia, bagi mereka waktu berharga. Orang cari kesuksesan ukhrawi, bagi mereka waktu itu berharga. Tapi lihat berharganya, nilai berharganya apa bagi mereka, nilainya apa? Bagi pencari dunia, waktu adalah uang. Karena motivasi mereka apa? Ya uang, materi. Ahli dunia, abna dunia. Jadinya duit. Pokoknya ya, waktu harus jadi duit. Pokoknya gimana caranya putar otak biar dapat duit. Ya, putar otak, putar kepintaran, putar keterampilan, gimana caranya? Pokoknya tiap detik mengalir ya, sampai sama mereka keuntungan materi duniawi. Nah, begitu pula sebaliknya buat ahli akhirat, abnaul akhirat, anak-anak akhirat. Bagi mereka waktu mahal luar biasa ya, mahal. Tapi bagi mereka mahalnya buat apa? Buat sesuatu daripada keuntungan akhirat, buat tambah iman yakin, buat tambah amal ibadah, buat makin dekat sama Allah, makin kenal Allah, makin kenal Rasulullah, makin cinta Rasulullah, makin kenal sama orang-orang soleh, makin dekat sama orang-orang soleh ya. Buat melatih diri makin sabar, makin syukur, makin tawakal, makin baik, tambah makin berilmu, makin cinta sama Allah, makin bisa beramal daripada amal-amal
pokoknya nilainya itu aja deh. Karena bagi mereka yang berharga itu akhirat, sehingga semua nilai akhirat bagi mereka itulah menit. Beda, jadi menit tetap berharga. Bahkan maling aja menghargai menitnya. Maling memperhitungkan menit. Coba sekarang kalau mau maling motor, mereka menghargai gak waktu lewat dari berapa menit tinggalin motornya. Kenapa? Salah-salah tangkap. Jadi mereka tetap memperhitungkan waktu. Maling aja dari itu tuh. Nah ini ada musyrik beriman nama Allah, beriman nama Rasulullah. Dia nggak memahami nilai menit. Nah, siapa yang nggak memahami nilai menit ya rugi nih. Satu waktu Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, pengarang kitab Sulam Taufik, juga sudah diakan Hamarwahibin, satu ulama besar di zamannya. Mulai itu kalau mau datang bulan Ramadan, nanya sama anak-anaknya. Nanya sama anak-anaknya satu persatu. Ramadan mau nambah apa? Satu, nambah apa? Pokoknya Ramadan harus lebih. Kalau misalkan di luar Ramadan baca Quran misalkan setengah juz, Ramadan ya sejuz lah. Ngomongin dekat-dekat tadi kita ngomongin yang jauh deh. Kalau biasa di luar Ramadan misalkan 10 ayat ya di Ramadan paling enggak segimana, dilebihin maksudnya. Kalau ibarat kita mah, kalau mereka mah istimewa. Maksudnya harus tambah Ramadan, bedain sama yang lain, begitu. Jadi ditanya satu semuanya, ya beres semuanya bilang mau jadwal ini. Baca Qurannya sekian, baca zikirnya sekian, ngajinya sekian, sholatnya sekian. Jadi di absen itu sama abahnya, itu apa yang tanggung jawab kayak gitu. Jadi memperhatikan perkembangan keagamaan anaknya. Bukan hanya memperhatikan perkembangan keduniaannya, bagaimana kerjaan kamu lancar kan gitu doang. Ya oke, nggak apa-apa satu waktu nanya kayak gitu. Tapi yang diperhatikan harus dicek terus, mestinya perkembangan ukhrawinya, ya, perkembangan wawasan agamanya, perkembangan ibadah akhlaknya. Wah, Masya Allah. Kalau begitu ntar anaknya bakal manfaat, meninggal bakal tetap bermanfaat buat orang tuanya. Anak yang soleh kan? Jadi gudang harta buat orang tuanya ntar. Kita sholat, kita puasa segala macam itu pahalanya dapat orang tua kita. Sekalipun nggak pakai Al-Fatihah ila ruhi abi enggak, tetap dapat orang tua. Ya, gitu. Makanya upayakan kalau ntar kita punya anak, atau yang sudah punya anak, perhatikan perkembangan ukhrawinya. Jangan hanya perhatikan urusan sekolahnya, kerjanya, usahanya, ditinggal semua. Oke, kasih motivasi buat kerja usaha, rezeki yang halal, tetap dalam akhirat juga. Nah gitu. Begitu beres semua anak-anaknya ditanya sama Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, beliau nangis, terseduh-seduh. Kenapa ayah? Abahku nangis katanya. Karena kata beliau, aku ini di luar waktu Ramadan, waktuku sudah penuh. Pengen kayak kalian bisa nambah waktu di Ramadan. Cuma nggak bisa, udah full. Di luar Ramadan, waktunya udah full untuk ibadah. Makanya beliau nangis, nyesel Ramadan nggak bisa nambah. Karena apa? Udah semua diisi. Satu waktu beliau didatangin sama orang Belanda, yang penjajah katanya. Orang Inggris atau orang Belanda. Ini orang mau ngapain? Mau ngasih beliau arloji, jam dulu kan pakai itu tuh yang apa tuh? Yang harus diputar dulu, yang pakai rantai itu. Diputar dulu tiap sehari, diputar berapa kali? Ditanya apa ini? Oh ini, ya ini buat Belanda atau siapa yang jelas mau ngasih beliau jam gitu. Terus beliau bilang, tanya ini apa? Karena masih barang asing ya, belum banyak orang yang punya barang mahal. Maka orang tersebut yang mau ngasih bilang, ini jam ya Habib, buat apa? Fungsinya biar antum tahu waktu subuh, ntar bisa dikira-kira dengan jam ini, subuh, asar, maghrib. Terus
tahulah tertib waktu, tertib pergerakan matahari dan bulan melalui panduan alat ini. Oh bagus, masya Allah, ini berguna sekali nih kayak di barang kayak gini. Ini kata beliau apa? Terus gimana cara makainya? Ya Habib, tinggal antum puterin sehari beberapa menit. Masya Allah, ini barang bagus. Cuman maaf, saya nggak ada waktu buat muterin katanya. Tapi orang ahli akhirat yang parah tuh pelit sama waktu. Pelit sama waktu. Layaknya orang ahli dunia pelit sama waktu, tapi untuk sesuatu daripada materi dunia. Ini ahli akhirat sejati. Jarang ketemu kayak dongeng ngomong kayak gitu. Saking asingnya kayak dongeng. Padahal ada yang kayak gitu-gitu. Beberapa orang tuh pelit sama waktu ahli akhirat. Para ulama sholihin itu pelit banget. Bentar dulu. Sama ibadah apa segala macam susah ya. Ganggu waktu mereka tuh susah. Orang-orang ahli akhirat tuh luar biasa. Kalau kita kan ngobrol silakan. Ayo PUBG, mau ML, mau apalah, mau nongkrong, mau main gitar, segala macam. Dihambur-hamburkan berlian dari dirinya. Itu berlian kita. Berlian kita dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang bisa jadi nggak ada nilainya. Kalau dipakai buat tambah ilmu, buat silaturahmi, buat segala macam menghibur seorang muslim, oke bagus. Atau sesekali kita mau hibur diri kita biar nggak sumpuk-sumpuk amat, ya silahkan. Kalau ada istirahat, dikenal juga pun dalam syariat. Kata Ibnu Zain, siapa yang nggak perhatikan waktu beristirahat, dia nggak bakal fokus di waktu kerja. Jadi waktu istirahat ya senang-senang, silahkan mau apa, mau renang, mau main bola, mau apa silahkan. Tapi bukan semuanya waktu itu rahat, bukannya semua waktu itu untuk istirahat. Kalau kita waktu semua pakai istirahat, habis aja waktu kita sia-sia. Nah, kayak kemarin disebutin ya. Nah, kata Habib Muhammad bin Abdul Haddad, as-sa'atu situ nadaqihatan. Jam itu ada 60 menit ya. 1 jam ada 60 menit. Banyak tuh 60 menit, Masya Allah. Ad-daqiqatu, di mana 1 menit itu lau surifat, seandainya digunakan ila qiraati suratul Ikhlas, pada pembacaan surat Al-Ikhlas. 1 menit kita pakai buat baca surat Al-Ikhlas. Dapat berapa kira-kira? Qul huwallahu ahad. La quri'a, niscaya bisa dibaca minha darinya dari 1 menit 15 marratan, 15 kali. Banyak tuh, Masya Allah ya. Takriban kurang lebih 15 menitan ya. Dimana kullu salasin sawabuha mislu qiraatil Qur'an kulli. Setiap 3-nya sawabuha, pahalanya mislu qiraatil Qur'an kulli, seperti pahala membaca Al-Quran seutuhnya, semua 30 juz. Berarti kalau 15 tadi berapa? 5 kali khataman 1 menit. Itu di luar Ramadan. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan segitu pahalanya. Kalau di luar Ramadan kan 1000 kali lipat kemarin disebutkan. Berarti berapa? 5.000. Masya Allah. Ya 5 khataman berarti 1 menit bisa kali 5.000 khataman. Wah, ini medali lama ini nih. Udah baca Quran, baca kulhu aja. Bukan begitu maksudnya. Yang mau disampaikan sama Habib Muhammad di sini adalah tentang luar biasanya nilai waktu di sini. Jangan disia-siakan. Memang dapat pahala di situ. Tetap kita dianjurkan untuk baca Quran dari awal sampai akhir. Tentang fadilah sir rahasianya nggak didapatkan di tempat lain. Tetap harus dengan khatam. Kita kan butuh fadilah Quran, butuh rahasia Quran. Mungkin bisa melembutkan hati kita, mungkin buat kita makin terbuka dengan pemahaman akhirat, tambah hidayah, tambah taufik dan sebagainya. Itu nggak didapetin kecuali di dalam kita baca Quran secara tertib dari Fatihah hingga surat An-Nas. Ada fadilah-fadilah tertentu yang nggak didapetin, walaupun mungkin bisa dapat pahalanya dengan contoh baca kulhu 3 kali. Kulhu fadilah, kita baca kan kulhu dilatih, dilatih aja. Ada sunnahnya memang nih. Dia habis subuh 11 kali. Nah gitu ya. Nah
Fakam tafutu, maka berapa banyak lagi min daqaiqa, daripada menit-menit, jamak dari daqiqah, wasaat, dan jam demi jam. Berapa banyak tuh terlewatkan menit ke menit, jam ke jam, wa ayyamin, hari ke hari, wa layalin, malam demi malam, wa asyhurin, bulan demi bulan, wa sanawatin, tahun demi tahun, terus tambah tahun, menit, jam, hari, malam. Ada Umi telepon. Nah, faya mu'minina, maka wahai mu'minin, bitasjilil malaika, hendaknya kalian memperhatikan catatan atau rekaman. Tasjil itu rekaman atau catatan. Perhatikan, bagaimana tuh? Hati-hati, perhatikan maksudnya Allah perhatikan di sini. Hati-hati, jangan sampai catatan ini berisikan sesuatu yang buat kita bakal nggak senang kelak di hari kiamat. Ya. Perhatikan, jadi fokus kita, bukan jadi fokus kita sekedar masalah urusan apa yang kira-kira nggak penting. Mikirin kerja kita gimana, mikirin rezeki kita gimana, mikirin segala macam yang mungkin nggak terlalu penting-penting amat. Rezeki mah Allah udah tanggung. Tugas kita kerja, bukan untuk dipikirkan. Kita kan kerja, Allah nggak akan kerja, malah diwajibkan kerja dari rezeki yang halal. Tapi tentang himmah, semangat kita tetap akhirat. Ya. Himmah, semangat kita tetap akhirat. Bukan awas ya, bukan memahami ini artinya bukan cari enggak kerja, cari usaha, enggak, bukan itu. Silakan bekerja, silakan berusaha, tapi semangat kita tetap akhirat. Kita kerja cari rezeki yang halal, turut perintah Allah. Dan insya Allah kita mau bersyukur dengan itu, mau jadikan fasilitas itu untuk menggapai keuntungan akhirat. Jadi semangatnya tetap akhirat. Gitu, ya. Maka wahai mukminin, kata Nabi Muhammad, bitasjilil malaikati, perhatikanlah bagaimana catatan, bagaimana rekamannya para malaikat yang mulia. Malaikat pencatat amal. Siapa malaikat pencatat amal? Malaikat rakib dan atid. Kaifa tardawna, bagaimana bisa tardawna, kalian meridhoi, rela, bitasjil, dengan satu rekaman, satu catatan, mala yanfa'u yaumal hisab, yang sekiranya catatan itu nggak bakal manfaat hari kiamat. Nggak pernah bohong nongkrong di jalan. Boleh, mungkin kita ada waktu refreshnya ya, nongkrong di jalan. Ya, mobil satu-satu lewat, merah, kuning, hijau, ngayal yang ada, pusing yang ada, dapat nggak dapat. Ini kan kerja kukuh ya. Habis nggak ada siar, memang nggak ada dosa, tapi juga nggak ada. Bagaimana kata Nabi Muhammad, kita bisa meridhoi ada berlalu waktu-waktu kita kosong aja tuh yang nggak ada manfaatnya. Ini nggak mau maksiat, nggak mau maksiatnya kosong aja kita, kok bisa sih? Rela gitu nyanyiin waktu tadi. Bahkan kaifa taradawna, bagaimana kalian bisa meridhoi bitasjilin, dengan satu catatan limujibatil khizi, yang bisa menyebabkan khizi, kehinaan atau rasa malu yaumal hisab, wanar, dan bisa menyebabkan neraka. Gitu. Yaumal hisab tadi yang lewat. Kaifa tardawna bitasjili ma la yanfa'u yaumal hisab, bagaimana kan meridhoi dengan satu catatan yang enggak manfaat pada hari hisab kelak, pada hari perhitungan nanti. Bahkan kaifa tardawna bitasjili limujibatil khizi, bahkan ada yang lebih dari itu. Orang yang bisa meridhoi dengan satu catatan yang bisa menyebabkan kehinaan, rasa malu, wanar, dan api neraka kelak yang bisa. Yang nyesal aja itu luar biasa, nyesal kalau kosong tuh ya. Gimana kalau orang cerita yang ada catatannya yang bisa menyebabkan dia jadi wasilah dia, na'udzubillah min dzalik, mendapatkan kehinaan, dapatkan neraka. Wa jami'u amalikum wa fiha, di mana seluruh umur kalian, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam terekam dalam umur kalian, min khairin, apa yang terekam di dalam umur kita daripada kebaikan kan.
ibadah, ketaatan, bakti sama orang tua, terutama amal-amal baik punya. Wa syarrin, begitu juga kejahatan. Wa yaqadatin, bangun. Wa naumin, tidur. Harakatin, gerak. Wa sukunin, dan diam. Baik buruk, bangun, tidur, gerak, diam. Qad hawaha, kitab, semuanya sudah menghimpunnya, sudah mengumpulkannya kitab tersebut, kitab amalan tadi. Udah ada semua di jadwalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pagi, siang, sore, malam, jam demi jam, detik demi detik, menit demi menit, catatannya ada. Rinci, nggak ada yang terlewatkan oleh malaikat raqib. Nah gitu ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Nah, dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu a'lam bi haqiqatil murad summa rasuluh, dan wa wudi'al kitab, ditaruhlah kitab tersebut. Kitab apa? Kitab catatan amal hamba. Kitab ini mencatat buku catatan amal seorang hamba, raportnya. Nah, raportnya. Di mana disebutin dalam syarahnya, dalam tafsirnya, bila akan tudau fi aidin nas fi aymanihim wa syama'ihim. Entar di hari kiamat itu buku-buku catatan ditumpukin di kanan di kiri manusia. Semua ditumpukin, banyaknya luar biasa. Isinya banyak. Dalam riwayat lain, wakil tudau baina yadayillah, ditaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara si hamba di hadapannya. Horor banget tuh. Allah Subhanahu wa taala ada di depan dia. Buku catatannya ada di depan dia. Ini yang paling menyeramkan bagi orang soleh, para ulama arifin paling takut kayak gini. Menghadap Allah murka. Bagi mereka lebih menakutkan dibandingkan neraka dan siksanya. Kenapa? Ini berhadapan dengan Allah, sesuatu hal yang bukan hal sepele, hal luar biasa. Fatarul mujrimin, ketika ditaruh kitab amal hamba tadi, kitab catatan amal, fatar, maka kau akan melihat mujrimina, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang pelaku dosa, musyfiqina, khaifin, maknanya musyfiqin, ketakutan keadaannya, mimma fihi, ketakutan dengan apa? Dengan apa yang ada di dalam buku catatan itu, khawatir, takutan gitu. Apa ya itu ya? Apa ya? Layaknya kita mau dibagi rapot, ya. Cemas kan? Ada cemas, tapi lebih lagi bukan kayak gitu doang, nggak sesimpel itu. Maksudnya ada kecemasan, nunggu sesuatu yang kita kira, waduh, gimana ya hasilnya? Kan kita nggak tahu. Wa yaquluna ya waylatana, lalu mereka berkata, ya waylatana, ya halakana, betapa celakanya kami. Melihat ketika mereka buka, mereka bilang gitu. Wa yaqulun ya waylatana, celakanya kami. Melihat kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di mana dia tidak meluputkan, tidak membiarkan, tidak melewatkan shaghirah wala kabirah, yang kecil, yang gede, illa ahsaha, kecuali semuanya sudah diliput. Nggak ada yang luput. Kecilnya ada, detailnya rinci semua ada. Karena pencatatnya malaikat. Ada yang bilang shaghirah itu dosa kecil, kabirah itu dosa besar. Ada yang bilang shaghirah itu zina kecil, kabirah dosa besar. Ada yang bilang shaghirah itu ketawa kecil, tersenyum. Kabirah itu dosa tertawa terbahak-bahak. Maksudnya semuanya kena, sampai senyum aja, ketawa aja dicatat semua. Itu ada pendapat ulama gitu ya. Intinya semuanya kena, nggak ada satu hal yang rinci pun kecuali ada catatannya di situ. Ya. Kalau dalam pengadilan dunia aja kita nih ya, kadang-kadang cuman maling ayam pengadilannya bisa lama tuh. Kenapa rinciannya panjang? Oh ini undang-undang itu panjang dibaca sama antara sama jaksanya, sama pengacaranya, sisi ini sini saksi pemberat, saksi penguat dan sebagainya. Wah ribet ya. Satu aja bisa berbulan-bulan kadang-kadang satu kasus. Ini kasusnya banyak. Itu yang menyebabkan akhirnya di yaumul mauqif, di hari kita semua kelak berhadapan di hadapan Allah, semuanya berdiri ya.
nunggu satu persatu dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti itu. Satu orang tuh dihisabnya lama. Lama luar biasa, itu yang membuat orang jadi sampai orang-orang yang di ahli mauqif, orang-orang yang ada di padang mahsyar, sampai saking capeknya, letihnya beribu-ribu tahun, kami bilang ratusan ribu tahun. Mana tuh usia 60-70 tahun kita di dunia, nggak ada apa-apanya makanya sabar dikit buat sesuatu yang benar-benar menyelamatkan kita. 70 tahun ini buat cuma di padang mahsyarnya kok, belum yang di lain-lain kan ada 40 tempat tuh. Sampai orang yang di padang mahsyar tuh bilang begini, sebagian orang, banyak orang bilang, ya Allah sudahlah, mau masuk neraka masuk aja neraka deh. Kalau kira-kira masuk neraka, mereka kira neraka itu lebih ringan, lebih mendingan, saking bosannya, saking capeknya, saking letihnya, saking tersiksanya mereka dalam antrian padang mahsyar di yaumul maut tadi. Luar biasa. Keadaannya bukan keadaan yang remeh, yang luar biasa. Wawajadu, dan mereka dapati ma'amilu, apa yang mereka amalkan, apa yang telah mereka lakukan, hadirat, tertulis semuanya di dalam kitab tersebut. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan menzalimi, Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Maksudnya apa? Allah tidak akan menyiksa seorang pun dengan dosa yang tidak dia ketahui. Semuanya ada buktinya. Ini buktinya. Kamu disiksa, ini disiksa dengan ini. Apa buktinya ya Allah? Saya nggak tahu, nggak ingat. Nih buktinya. Nih, dibuktikan semua sama Allah, sama catatan-catatannya ada. Sehingga nggak ada satu siksa kecuali semuanya ditunjukkan catatannya. Tadi didatangkan sebagaimana pengadilan, didatangkan saksi-saksi, rekamannya lengkap, gitu ya. Dia nggak bakal menzalimi seorang pun, semuanya sesuai. Nah, dalam tafsirnya disebutkan layan khusus sawabu ahadin amila khairan, dan tidak akan dikurangi kebaikan, nggak bakal dikurangi. Sebagaimana tadi semua siksa pasti Allah kasih tahu ini penyebabnya. Begitu juga setiap amal baiknya bakal Allah voting, ada voting, semuanya bakal ada. Nah ini tentang dakikoh, ya. Nah gitu juga kata Rasulullah tentang tadi shogirah sama kabirah, dosa kecil, dosa besar. Mungkin masih banyak di antara kita yang meremehkan dosa-dosa kecil. Berkaitan dengan itu disebutin dalam tafsir ayat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratil dzunub." Hati-hati kalian daripada dosa-dosa kecil. Fa innama masalu muhaqqaratil dzunub masalukum min nadzalu batna wadin. Karena sesungguhnya perumpamaan dosa kecil itu seperti perumpamaan satu kaum yang singgah di dalam satu lembah. Jalan dalam perjalanan berhenti di lembah. Fajaa hadza biudin wa hadza biudin. Maka datanglah tukang kelompok. Satu orang bawa satu kayu, satu orang bawa satu kayu. Fa'amdaju khubzahum, sehingga bisa memasak roti mereka. Ini kata kita maksud pakai kata yang halus gitu ya, Rasul tuh nggak pakai bahasa yang halus-halus, maksudnya ini ibarat dosa kecil, dikit api kecil, akhirnya bisa matang, api kecil, akhirnya jadi besar, api kecil jadi membakar. Wa inna muhaqqaratul dzunub la muzikot, dan sesungguhnya kata Rasulullah dosa kecil itu bisa mencelakakan seseorang kalau dia anggap remeh. Jadi kita nggak bisa lewat dari dosa, ada aja dosa orang yang salah aja. Maksudnya jangan pernah meremehkan dosa. Jangan gampangin dosa, ini bahaya gampangin dosa, gampang entengin apalagi dosa kecil ini. Zaman sekarang mah jangankan dosa kecil, dosa besar aja dianggap remeh. Biasa aja. Soalin lo dibilang gitu palingnya. Lu lebay, lu biasa aja, keles gitu. Nauzubillahi bisa. Kalau ada kayak gitu berarti ya jauh banget kita ya, jauh banget. Tasdirun akhar, rekaman lain, catatan lain.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin yang sering kita baca, insyaallah kita mungkin udah banyak yang hafal. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, nahtimu, kami akan tutup, hentikan, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Mulutnya dikunci, nggak bisa ngomong lagi udah. Ngomong cuma ngomong doang. Sehingga mulut pada saat itu nggak bisa berhujjah, nggak bisa bela diri. Mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, maka akan berbicara pada kami pada Allah. Tukallimuna Allah, akan berbincang, berdialog sama Allah. Siapa yang berdialog sama Allah? Aydihim, tangan-tangan mereka. Tangan jadi bisa ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Tangan dipakai buat apa? Buat pakai ini, buat pakai itu, bersaksi dan nggak bohong tangan. Kaki dipakai jalan kemana-kemana, bersaksi. Oh, dipakai dibawa ke sini, ke pengajian, ke masjid, tarawehan, bersaksi. Senang kita kalau begitu. Dipakai kakinya, oh buat ke sini, ke tempat apa ya, dugem, tempat apa, macam-macam misalkan ya, bersaksi, nggak bohong, sesuai aja. Oh ya Allah, aku ini dipakai untuk melangkahkan ke tempat ini, tempat itu, semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Beda sama mulut, kalau lisan kadang-kadang berbohong. Yauma wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, dalam ayat lain dalam surat Fussilat 19-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, pada hari tersebut yuhsyaru a'da'ullah, dibangkitkan, dibangunkan dari kuburnya musuh-musuh Allah ilan nar, dibangkitkan, digiring, diseret menuju neraka. Fahum yuzaun, di mana mereka saat itu yuzaun, dipisah-pisah, nggak dibarengin, pisah-pisah. Jadi ketakutannya berlebih, nambah lagi. Hatta idza maja'uha, hatta hingga idza maja'uha, jikalau mereka sudah sampai ke neraka, jauha jauhna, syahida alaihim, maka akan bersaksi pada mereka. Siapa yang bersaksi? Sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, dan penglihatan mereka, wa juluduhum, bahkan sampai kulit-kulit mereka bersaksi semua. Telinga bersaksi, mata bersaksi, kulit bersaksi. Bersaksi untuk apa? Bima kanu ya'malun, dengan apa yang pernah mereka amalkan, lakukan di dunia. Wa qalu, dan mereka berkata li juludihim, ketika lihat gitu, kok ini anggota tubuhku bisa bicara, padahal bukan lisan, nggak ada lisan, dan kok bisa bersaksi pada sesuatu yang mencelakakan gitu ya. Di telinganya, kupingnya, kulitnya. Dia nanya, waqalu li juludihim, mereka berkata pada kulit mereka, ngomong sama kulit, ngomong sama kulit, gimana? Zaman dulu bukan zaman apa? Tapi hari kiamat bisa bicara. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi alaina, yang mencelakakan pada kami, menjadi saksi berat pada kami. Qalu, maka mereka menjawab, kulit-kulitnya jawab, antaqanallah, Allah yang membuat kami bisa berbicara. Allah yang mengizinkan, Allah yang perintahkan, nggak bisa lagi selain kejujuran yang diucapkan. Alladzi antaqa kulla syai'in, yang mana Allah lah yang bisa membuat berbicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum, dan ialah Allah lah khalaqakum, yang menciptakan kalian awwala marrah, pada awal kali. Wa ilaihi turja'un, dan padanya kalian akan kembali. Lalu terakhir, habis ini insyaallah kita baca fikih ya. Nanti besok kita insyaallah baca Tahfidzatus Sadidah. Ini terakhir. Yang lain masih sisa-sisanya tentang buka sama sholat tasbih. Insyaallah itu mah baca sendiri juga bisa insyaallah. Nah, istidrakun wa tasihhun, terakhir materi dalam kitab ini, karena ini kitab memang banyaknya tentang amalan. Materi cuma sedikit di kitab ini mah ya. Cuma sampai halaman berapa nih. Yang lainnya qasidah-qasidah tahiyat Ramadan, amalan-amalan Ramadan, doa tarawih, doa witir dan sebagainya. Terakhir
Habib Muhammad bahas itu kan tentang catatan-catatan tadi, tentang waktu-waktu kita. Udah banyak waktu kita lewat ini enggak? Ada sebagian kita lewat usia 15, ada yang sebagian juga lewat usia 20, lewat 35, lewat 40 ya. Nah, gimana ceritanya yang dulu-dulu kan kita ya tahu sendirilah ya. Ada aja waktu-waktu yang kosong yang terisi nggak manfaat atau bahkan terisi sama maksiat ya. Bagaimana nih solusinya? Ya kan udah terjadi, mau gimana dong kan udah terjadi, mau gimana dong? Oh, Islam selama kita hidup kita bisa masih perbaikin kok. Selama kita hidup kita bisa perbaikin. Apa aja perbaikin? Dosa bisa diperbaikin, kesalahan bisa diperbaikin, ya. Semuanya bisa diperbaikin selama kita hidup. Makanya kalau ada orang memperbaiki kita, kasih kita nasihat, kasih kita koreksi, dengerin, mumpung bisa di dunia mah. Karena masih bisa apapun, seburuk apapun di dunia bisa diperbaiki. Itu kalau di dunia, selama masih di dunia. Gimana? Istidrakun wa tasihun. Nah, benar Habib Muhammad mau bahas istidrak tentang nguber, koreksi wa tasihun dan pembenaran yang hanya. Gimana caranya biar makin sahih dan bisa nguber yang kemarin-kemarin tuh. Aduh gimana ya? Kemarin banyak sia-sia, banyak kosong atau bahkan banyak dosa. Tetap ada solusi selama masih hidup mah. Asal kita mau ngerjainnya. Man arada tadaruka ma fata. Barang siapa yang mau menyusul, mengoreksi, apa sih kalau rumah udah mau hancur, diperbaiki itu apa? Renovasi. Siapa yang mau renovasi? Ada renovasi juga dalam agama. Mau renovasi ma fata, apa yang sudah terlewat tuh mau direnovasi. Nggak benar nih jendelanya, mau benerin jendelanya. Nggak benar nih atapnya, mau dibenerin atapnya. Udah rusak nih atapnya, mau diganti atapnya. Bisa. Masih di dunia masih bisa. Masih bisa di dunia. Selama masih di dunia. Penting kita mau. Bisa renovasi. Wa mahawat kusijilan. Dan mau menghapus mahawat kusijilan. Apa yang terkandung dalam sijilan. Dalam lembaran-lembaran buku amal kita. Nah, fa'alaihi, maka hendaknya dia bitaubati, agar bertaubat. Gimana taubat? Wahia, yaitu pertama an-nadamu. Syarat taubat pertama harus nyesal. Gimana mau nyesal kalau dia nggak ngerasa dosa itu dosa, kesalahan itu salah? Harus pertama lapang dada, nyadarin, ngakuin bahwa dosa adalah dosa. Maksudnya kadang-kadang nih keras hati susah. Kalau ghibah itu dosa, ribuh amat kan susah, keras hati. Diingetin bahwa dosa itu dosa, misalkan apa? Jangan apa dan sebagainya macam-macam tuh ya. Jangan ninggalin sholat, udah intinya cari duit tuh, keras hati ya. Kamu puasa, dibilangin buat biar puasa, sudahlah, capek tahu ini ya. Ada aja alasannya ketika dinasihatin. Enggak mau nyadarin bahwa salah itu salah, bahwa kewajiban adalah wajib, bahwa dosa adalah dosa. Bahwa akhlak buruk itu jelek, bahwa akhlak baik itu perlu dicari, bahwa iman itu perlu dipupuk. Pertama yang perlu kita ingat, kita harus lembutkan hati kita. Sadarkan bahwa dosa adalah dosa. Itu ya. Harus nyadari bahwa dosa adalah dosa. Sehingga dari situ baru timbul adanya rasa an-nadamu, rasa nyesal. Kan banyak nih. Dosa mah dosa aja, nyesal kagak. Melakukan dosa udah berjibun banyak banget, padahal udah gelisah, udah susah, udah banyak repot urusan. Kan gitu, efek dari dosa itu macam-macam. Gelisah, sumpah, suntuk, banyak masalah, buntu, ini itu segala macam. Kenapa dosa itu diantaranya? Maka yang pertama kita harus menyesal. Kedua, wal iqla'u, nyopot, mencopot, artinya maksudnya tinggalin dosanya. Biasa apa? Misalkan apa? Lisan dipakai bohong. Bohong, berhenti. Mulai sekarang nyesal pernah ngebohong, nggak mau lagi bohong. Atau contoh deh, dosa lisan kah, dosa mata kah, dosa kaki kah, dosa tangan kah, apapun item-itemnya, ingat, sadarin, sesali, lalu tinggalkan semua. Tinggalin.
Ya tuh minta bantuan sama Allah. Kita kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa sama bantuan Allah. Ya, semuanya atas dasar hidayah taufik dari Allah. Minta sama Allah, minta hidayah taufik. Allah kasih kekuatan aku biar bisa ninggalin itu. Orang jujur itu, orang hebat itu bukan yang bisa melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan, orang yang nggak beriman juga bisa melakukan kebaikan. Bersedekah bisa kok mereka. Ya. Berbuat baik, berakhlak baik, santun apa bisa. Tapi yang nggak bisa dilakukan sama orang tertentu, yang bisa tuh hanya orang-orang hebat adalah meninggalin maksiat. Itu susah tuh. Jadi makanya disebutin darul mafasid aula min jalbil masalih. Dalam kaidah sebutkan menghindari kerusakan itu lebih utama dibandingkan menarik kemaslahatan. Jadi bersihin dulu. Kalau kita mau bangun satu rumahnya ya dirapiin dulu, diratain dulu tanahnya ya enggak. Kalau mau cat ini dibersihin dulu. Kalau dicat itu ibarat maslahat. Cat itu ibarat maslahat, bagus kan, indah kan. Tapi kira-kira cat bakal bagus nempel nggak? Kira-kira kalau medianya temboknya itu rusak, kotor, berlumut, ya nggak bisa. Gimana biar cat kita bagus? Bersihin dulu, bersihin dulu media temboknya tadi, apa yang mau dicat tadi. Begitulah kondisinya kurang lebih perumpamaan tentang dosa dan pahala. Tinggalin dulu Mas ya. Ini taubat tentang itu, ikhlas, jauhin. Wal azmu an la ya'uda ila dzanbi. Lalu yang ketiga, azam tekad an la ya'uda ila dzanbi, untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Tekad, walaupun pada akhirnya ternyata kena lagi. Memang nyatanya gitu kan. Kan nggak gampang orang taubatan nasuha itu, nggak gampang, susah. Kalau orang bisa taubatan nasuha itu orang istimewa, bisa jadi wali Allah itu. Karena taubatan nasuha nggak mungkin bisa melakukan itu kecuali orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur benar sama Allah. Kita ini masih ada ngawadongnya pura-pura sama Allah. Jihanu sama Allah. Pas ngeheut gitu ya. Kayak yang iya nih karena masih gitu. Karena kita belajar jujur sama Allah. Belajar jujur bukan hal sepele, bukan hal mudah. Tapi kita belajar terus, tiap kali terjerumus sama dosa, balik lagi sama Allah, istighfar lagi, taubat lagi, itu kan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu bakal melakukan dosa. Disebutin pakai lafaznya apa? Khata'un. Khata'un apa? Itu isi mubalaghah dari orang yang berbuat salah. Kalau bersalah itu sekali. Kalau khata'un berkali-kali buat dosa. Itu lagi deh. Bukan sekali dua kali. Ngaleun, kata orang Sunda mah ngaleun. Deudeuyan. Apa kalau bahasa orang dulu deudeuyan terus-terusan hobi. Nah balik lagi. Tapi enggak, masya Allah ada solusi. Rasulullah jelas nyebutin setiap manusia khata'un, selalu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi dari sekian banyak yang suka buat salah, yang paling baik adalah at-tawwabun, yang terus-terusan taubat. Yang terus-terusan dosa, yang paling bagus adalah terus-terusan taubat sama Allah. Makanya ada kebiasaan tuh yang banyak ulama kayak Ibnu Muzir bilang apa? Jangan sampai bosan taubat, terus taubat. Jangan sampai yang bosan tuh masalah. Kalau bisa yang bosannya bosan dosa ya. Terus aja taubat, yang paling dosa taubat, itu paling dosa taubat terus. Jangan yang bosannya taubatnya. Kita cari sampai bosannya sama dosanya. Dosa. Nah itu yang dimau. Jadi pelajaran orang taubat nasuha itu pelajaran panjang terus aja sampai kita dapetin bagaimana nikmatnya taubat kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sampai kita dapetin itu. Belajar terus, ngelatih terus. Insya Allah si orang taubat mungkin awalnya taubat dari dosa-dosa besar. Dosa besarnya dikit-dikit terkikis. Dosa lagi. Akhirnya beralih, makin berkualitas taubatnya. Jadi taubat sama dosa-dosa yang lebih ringan. Terus taubat itu dilakukan oleh seorang hamba dari mulai langkah pertama dia mendekat sama Allah sampai puncaknya. Rasulullah tetap taubat kok di puncak kedudukan Rasulullah, puncak magom Rasulullah masih tetap taubat sama Allah sampai 40, sampai 70, sampai 100 dalam riwayatnya Rasulullah. Karena taubat itu emang
kedekatan sama Allah itu ada awalnya tapi nggak ada akhirnya, karena Allah la nihayatalah, Allah nggak ada puncaknya, Allah nggak ada batasan. Beda kalau makhluk ada batasan, Allah nggak ada batasan. Kedekatan Allah itu ada awalnya tapi nggak ada penghujungnya. Makanya taubat itu terus. Kalau taubatnya kita taubat dari dosa, taubatnya orang-orang soleh taubat dari lupa sama Allah namanya. Sebagian ulama saking istimewanya taubatnya udah beda. Kalau aku lupa, hilang dariku ingat Rasulullah sedetik aja, aku nggak anggap diriku muslim katanya. Tuh taubatnya begitu kalau mereka mah. Kalau kita mah jauh lah, ya gitu. Kita mah dosa jelas aja ya. Dosa aja, misalkan apa buat maksiat mata, telinga dan sebagainya. Artinya tobat terus saja. Jadi jangan tersinggung, tobat saya. Wah, saya kayak orang nakal banget. Semuanya tobat, semua orang tobat. Kadang-kadang ada yang suka tersinggung disuruh istighfar, disuruh tobat tersinggung. Orang aulia aja pada tobat kok. Para wali itu tobat, yang nggak punya dosa mungkin mereka masih tobat, apalagi kita jelas-jelas sudah telak-telak dosanya banyak kita tobat. Jadi azam tekad, ini yang dipinta tekad. Walaupun pada akhirnya ternyata memang kita ini lemah, terjerumus lagi sama dosa, harus azam, pasang tekad kuat, anda ya udah ilazami untuk tidak kembali lagi pada perbuatan dosa. Waladul mazalim, dan mengembalikan mazalimi ila ahliha. Apa? Kezaliman kepada ahlinya. Kita misalkan pernah mencuri, dibalikin barang yang kita curi. Kalau urusan sama manusia ceritanya nih, pernah ngatain orang ya minta maaf, pernah gibahin orang minta maaf, pernah mukul apa sama orang, mukul orang, zalim orang, jadi fisik orang gitu, minta maaf. Kira-kira dia ngajuin syarat mau ngasih maaf, tapi harus begini, silah itu terjadi. Kan itu dulu Imam Syafi'i gimana? Gara-gara makan delima yang apa? Makan delima yang apa namanya? Orang tuanya Imam Syafi'i ya, orang tuanya Imam Syafi'i itu kan ceritanya delima, nemuin delima di air ya, di kali, dimakan. Pas habis makan baru ingat ini delima. Ya siapa ya? Kok main makan aja? Kali dicari gitu ya. Hanya di air, diambil, dimakan. Akhirnya dia ngerasa dosa luar biasa, dicari itu sampai puncaknya di mana. Ditelusurin langkah demi langkah sampai ketemu akhirnya perkebunan delima. Oh, di mana ada pohonnya yang menjolor dahannya ke kali. Oh, ditanya, dicari ini siapa yang punya delima. Ternyata yang punya delima seorang soleh juga. Dia bilang minta maaf, saya ini nemuin beberapa hari lalu saya nggak sadar, nggak ingat makan delima ini. Saya mau minta maaf, minta ridhonya. Katanya nggak ada ridho. Saya kan, kalau mau saya ridhoin saya kasih syarat sama kamu, suruh kerja 1 tahun nih. Itu dulu suruh kerja 1 tahun kan nggak berani. Kalau gaji UMR bukan berapa nih? 4 juta. 4 juta kali 12 bulan berapa? 48 ya, 48 juta, 1 delima jadi 48 juta, gimana cerita ya. Tapi ya begitu orang yang jujur sama Allah akan dikejar apapun itu demi sesuatu yang bernilai bagus, yang jujur, nyaan. Orang naon sih nggak dikelut, mungkin gitu kali ya. Kalau kita digituin mungkin kita marah karena kita masih belum jujur sama Allah. Apa yang diajuin aja diterima, kerja di situ. Udah kerja 1 tahun, akhirnya syarat keduanya aku suruh nikahin anaknya, tapi anaknya nanti putrinya buta, tuli, sama apa, nggak bisa, lumpuh, nggak bisa jalan. Kira-kira gimana? Akhirnya dia bilang, ya sudah terima demi dapetin hal yang tadi. Ternyata pas lihat ya udah antum tahu nih ceritanya ya. Maksudnya buta itu buta dari maksiat, tuli dari maksiat, kakinya disebut lumpuh, maksudnya nggak pernah di jalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Banyak di rumah wanita solehah, ternyata cantik luar biasa. Nah dari pernikahan itu lahirlah Imam Syafi'i katanya gitu ya. Dalam riwayat Imam Syafi'i, dalam riwayat Imam Abu Hanifah. Tuh orang yang begitu luar biasa warohnya, luar biasa. Kita tahu kan upaya gimana caranya untuk dapatkan biar kita bisa renovasi
dosa kita, masalah kita. Itu renovasi ya, gimana caranya? Memang susah nih. Ini susah nih, harus dibongkar, harus susah. Yang satu bagian ribut, ya wajar, namanya juga renovasi kok. Wayah nawi siap-siap deh. Kalau kira-kira mau renovasi ada repotnya, ya wajar aja, namanya juga renovasi. Beda kalau ceritanya bangun dari awal lebih mudah. Siap terimanya. Konsekuensinya kita pernah buat dosa, ini harus siap repotnya. Mendingan repot di dunia, serepot-repotnya di dunia jauh lebih ringan dibandingkan repot di akhirat malah. Gitu ya. Maaf sama manusia. Makanya kiranya susah mau minta maaf sama manusia, udah jangan buat masalah sama manusia. Kan nggak gampang memang urusan sama manusia. Mau Allah gampang, istighfar, insya Allah Maha Pengampun asal kita sungguh-sungguh. Ya. Tapi sama manusia sungguh-sungguhnya ini kadang suka dipermainkan, nggak ada ya. Gimana pun tapi tetap upaya kita minta maaf. Tugas kita minta maaf. Masalah dimaafin nggak dimaafin itu urusan dia sama Allah. Kalau kita dimintai maaf, lalu nggak ngasih maaf, nah itu masuk dalam satu ancaman hadis Rasulullah SAW. Man istaghfar walam yaghfar, man istaghfar walam yaghfar, sawwatallahu yaumul qiyamah bisautin minan nar. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa dimintain maaf, tapi dia nggak mau ngasih maaf, maka kalau di hari kiamat bakal dipecut sama Allah dengan pecut dari api neraka. Jadi kalau kita dimintai maaf, ya dimaafin. Tapi kalau kita ada masalah, ya kita minta maaf. Masalah maaf nggak maaf itu urusan dia. Tugas kita minta maaf terus. Minta kalau masalah materi, beresin materi. Tuh, itu nomor 4. Pertama, nyesel. Kedua, tinggalin. Keempat, tekad untuk tidak kembali sama dosa. Keempat, nyesel, tinggalin, tekad tidak balik dosa, tidak melakukan dosa lagi. Keempat, kalau urusan manusia tambahan, mengembalikan hal-hal yang pernah dizalimin. Wabil istighfar ana alaini wa atrafana. Ternyata ini nggak beres. Insya Allah kita lanjutin tentang istighfarnya besok ya. Istighfar. Jadi ada 5 syarat yang terakhir baru istighfar. Yang ngomong istighfar kalau belum dilakuin yang 4 tadi. Itu yang 4 yang pokoknya. Baru ngomong istighfar. Bagaimana istighfar? Tentang istighfar insya Allah kita lanjutkan di kesempatan besok. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim ya Azim ya Azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illa al azim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim.
Ya Azimu Ya Azim Anta ilahi La ilaha ghairuk Ighfiril dzambal azim Fa innahu la yaghfirul dzambal azim Illal azim. Ya Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim Ya Azimu Ya Azim Anta ilahi La ilaha ghairuk Ighfiril dzambal azim Fa innahu la yaghfirul dzambal azim Illal azim. Ya Rabbana antarafna Annana antarafna Wa annana asrafna La radha asrafna Fatub alayna tawba Taghsil kulla hawba Wastur lana al-awrati Wa aminir rawati Waghfir li walidina Rabbi wa mauludina Wal akhli wal ikhwani Syairil hilani Wa kulli di mahabbah Au jiratin au sobah Wal muslimina ajmah. Amin Rabbi fasma fadlan wa judan manna La biktisabin minna Bil Mustafa Rasulin Allah bi kulli suri Salla wa salam Rabbi Alaihi adal habbi Wa alihi wa sahbihi Qasi suhbi Walhamdulillahi Fil badri wa tanahi Walhamdulillahi Fil badri wa tanahi. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.